Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film lanjutan dari kemarin berjudul Fig Break Spare 2 yang dirilis pada tahun 2023. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu di link yang ada di pojok kanan atas video. Jadi di film keduanya ini menceritakan kelanjutan misi balas dendam Xiaoyan yang mencari pembunuh ibunya, di mana ia melakukan perjalanan menuju klan ular dan untuk menemukan api surgawi atau disebut sebagai api lotus hijau. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Pada awal cerita memperlihatkan Yusan dari Sakte Yulansong yang sedang menyelamatkan nyawa Muli, anak dari Sakte Serigala yang kalah setelah bertarung dengan Xiaoyan. Namun semua itu tidak cuma-cuma. Yusan menugaskan Muli untuk mencari Xiaoyan yang secara kebetulan juga Muli ingin membunuhnya. Scene kemudian berpindah, di mana Xiaoyan yang berada di gurun pasir TGR sedang dalam perjalanan menuju Sakte Ular. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Lalu sang Master Yo Chen yang kehabisan energi menyuruhnya menuju kota Simo. Ketika sedang asing ngobrol, mereka melihat Sakte Ular yang sedang mengejar para Buddha. Yo Chen lalu memperingatkan agar Xiaoyan tak ikut campur. Namun Xiaoyan yang keras kepala tak tinggal diam dan bergegas menolongnya. Saat terjadi perkelahian, tiba-tiba badai gurun pasir datang yang membuat semua budak mati dan hanya satu yang selamat. Yo Chen lalu menyuruh Xiaoyan membawanya ke kota Simo untuk diobati. Tak disangka, budak tersebut adalah Muli. Namun Xiaoyan tak menyadarinya dan tetap membawanya. Sesampainya di kota Simo, Muli kemudian didatangi oleh dua tabib. Tetapi karena luka yang sangat parah, para tabib pun meminta bayaran yang cukup mahal. Xiaoyan pun langsung membayarnya dengan memberikan kristal ungu. Setelah itu ia pergi ke warung membeli extra jos. Namun belum sempat meminumnya, seseorang di sampingnya mencari masalah yang membuat terjadinya perkelahian. Tiba-tiba kedua kakak Xiaoyan yaitu Xiaodan dan Xiaoli datang untuk melerainya. Mereka pun dibuat kaget melihat Xiaoyan sudah ada di kota Simo, di mana kota tersebut ada di bawah kekuasaan sang kakak. Xiaoyan pun dibawa ke tenda, kemudian ia menjelaskan niat perjalanannya tersebut. Namun sang kakak masih saja meremehkannya. Ketika malam tiba, kedua kakaknya menceritakan sejarah tentang api lotus hijau, di mana Sakte Ular dan umat manusia terjadi perselisihan yang menyebabkan peperangan selama ribuan tahun terjadi hingga akhirnya Sakte Ular mengalami kekalahan yang cukup parah. Pemimpin Sakte Ular yaitu Cailin saat ini juga sedang mencari keberadaan api lotus hijau. Dan dengan pusaka tersebut, ia bisa mengumpulkan seluruh Sakte Ular dari penjuru dunia dan membalaskan dendamnya pada umat manusia. Dan jika perang kedua terjadi, maka akan menjadi bencana yang sangat besar. Namun Xiaoyan tetap tidak peduli. Ia bahkan menceritakan kehebatannya saat mengalahkan geng serigala. Tapi sayangnya kedua kakaknya tetap tidak percaya dan menyuruhnya pulang. Xiaoyan pun menolak yang membuat kedua kakaknya marah. Alhasil, kena tonjok dan membuatnya pingsan. Setelah sadar, Xiaoyan terkejut sudah berada di kolam pemandian. Lalu dengan isengnya, sang master memasuki raga Xiaoyan untuk menggoda gadis pelayan bernama Qinglin yang ternyata dari Sakte Ular. Mereka pun berdebat. Kemudian saat Yo Chen sudah keluar, Xiaoyan meminta maaf atas kejadian tersebut.
Namun dengan mengejutkan, ternyata King Lin sudah tahu jika mereka sedang memperebutkan raga, karena King Lin bisa melihat Yo Chen berkat kedua matanya yang memiliki bunga ular hijau. Mendengar itu, Yo Chen pun malu dan memilih pergi. Xiaoyan kemudian meminta bajunya pada King Lin, namun ternyata kakaknya justru menyuruh King Lin untuk membakarnya dengan tujuan mempermalukan Xiaoyan. Ia lalu meminta tolong kepada King Lin untuk mengembalikan pedang dan peta yang disita oleh kakaknya. Ia juga menawarkan kebebasan jika King Lin mau membantunya. Xin kemudian berpindah, di mana Muli yang sudah sadar menanyakan keberadaan Xiaoyan. Tabib pun memberitahu jika Xiaoyan berada di kamp militer. Setelah itu, Muli pun langsung menghabisi kedua tabib tersebut. Tak lama kemudian, King Li memasuki tenda kakak Xiaoyan. Dengan hati-hati, ia mengambil senjata dan barang milik Xiaoyan. Setelah berhasil keluar dari tenda, ia malah ketahuan oleh salah satu penjaga. Tapi untungnya, Muli muncul dan menolongnya. Mereka pun akhirnya sampai ke tempat Xiaoyan. Muli kemudian pura-pura berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia juga siap menjadi pelayannya. Namun, di sini Muli menyembunyikan identitasnya. Ia lalu mengaku sebagai Lao Bo. Mereka bertiga akhirnya bergegas melarikan diri. Tapi sayangnya mereka terkepung oleh para penjaga. Lalu kedua kakak Xiaoyan pun datang dan menyuruh para penjaga untuk menangkapnya. Namun sebelum itu terjadi, King Li menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan makhluk besar penghuni gurun pasir. Mereka bertiga akhirnya berhasil kabur dengan menaiki makhluk tersebut. Setelah itu, mereka memilih istirahat di tengah gurun pasir. Saat semua tertidur, Muli terbangun dan berniat membunuh Xiaoyan. Ia kemudian mengunuskan senjata pada Xiaoyan, namun tiba-tiba ada kekuatan magis yang menghalanginya, yang malah membuat Muli terpental. Tak disangka, perbuatan tersebut berasal dari Yusan. Ia lalu mengatakan bahwa Muli tidak boleh membunuhnya sebelum Xiaoyan mendapatkan api lotus hijau. Muli pun kena ancam. Jika tidak menurutinya, ia bakal dihabisi. Keesokan siangnya, mereka pun terbangun dan mendapati King Ling yang sudah menghilang. Mereka pun mencoba mencarinya lewat jejak kaki yang ditemukan. Dan benar saja, King Li ditangkap oleh si jamet Hao Ge dari Sakte Hong San. Mereka akan melepaskan asal Xiaoyan membayarnya dengan mahal. Tanpa babi bu, Xiaoyan pun langsung berikan kristal ungu kepada Hao Ge. Akhirnya, King Lin dan budak lainnya berhasil diselamatkan. Mereka bertiga akhirnya bersama lagi. King Lin pun memberitahu jika dirinya dari Sakte Ular dan menciptakan asal-usul yang sebenarnya, di mana ternyata penguasa umat manusia dan Sakte Ular masih terikat saudara sebapak. Namun hubungan keduanya retak dan menjadi musuh bebuyutan hingga saat ini. Kemudian, Xiaoyan teringat janjinya bahwa ia bakal ngasih kebebasan untuk King Lin. King Lin yang ingin pergi kemudian mengurungkan niatannya. Ia malah memilih membantu Xiaoyan menemukan api lotus hijau. Mereka pun akhirnya pergi dengan menaiki makhluk pasir menuju kuil. Namun kuil tersebut hanya muncul pada waktu tertentu. Mereka lalu mengikuti arahan peta bintang yang ternyata kuil tersebut hanya akan muncul 3 tahun sekali, yang tepatnya malam ini. Tetapi siapa sangka tebakan King Ling ini benar. Kuil tersebut akhirnya muncul dan mereka pun berhasil naik dengan kemampuan terbang Xiaoyan. Lalu terlihat sebuah pintu yang lumayan besar. King Lin kemudian membukanya dan setelah berhasil masuk, terlihat sebuah lukisan di dinding batu, di mana menurut King Lin itu salah satu penjelasan pemimpin Sakte Ular mendapatkan api lotus hijau. Tak lama kemudian mereka pun tiba di dasar kuil dan menemukan keberadaan api lotus hijau. Namun tiba-tiba seseorang datang yang ternyata si peracik obat ternama yaitu Gu He.
Ia berniat mengambil api lotus hijau, tapi sebelum berhasil, ia dikejutkan dengan keberadaan ratu kaum ular yaitu Cailin. Cailin pun menghajarnya tanpa ampun, hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan api lotus hijau yang kemudian disimpan di tubuhnya untuk diamankan. Di sini ternyata Cailin sudah tahu keberadaan mereka bertiga. Ia pun membiarkannya karena Xiaoyan dan Muli sudah menyelamatkan Qinglin, salah satu anggotanya. Tiba-tiba, kuil bergetar seperti akan tenggelam. Mereka pun bergegas keluar dan akhirnya mereka pun berhasil keluar bersama Gu He yang terlihat sudah hampir koit. Xiaoyan pun menyelamatkannya. Kemudian Gu He berterima kasih pada mereka bertiga dengan memberinya kepingan emas. Kemudian mereka bertiga memilih beristirahat sambil memikirkan misi selanjutnya. Xiaoyan khawatir akan terjadi perang part 2 karena api lotus hijau sudah di tangan Ratu Cailin. Ia pun berniat menghentikan perang tersebut dan melanjutkan perjalanannya menuju kota suci. Shin beralih di mana Yusan diam-diam mengawasi mereka. Tibalah mereka di kota suci, sementara Gu He mengadakan pertemuan dengan beberapa sakte, di mana Gu He merencanakan peperangan melawan sakte ular. Tak lama kemudian Cailin muncul di depan ribuan anggotanya. Mereka semua memberi hormat pada Cailin, termasuk Xiaoyan, Qinglin, dan Muli yang sedang menyamar. Kemudian Cailin menunjukkan api lotus hijau untuk meyakinkan para anggotanya jika kekuatan sakte ular telah kembali dan siap untuk berperang. Cailin juga memberitahu sebelum berperang, ia harus bermeditasi untuk menyerap kekuatan api lotus hijau hingga menciptakan kekuatannya sampai level tertinggi. Setelah meditasi, baru ia akan mengumumkan siap berperang dengan semua musuhnya. Shin kemudian berpindah, di mana kakak Xiaoyan menolak untuk bergabung, tetapi Huge tiba-tiba menceritakan bahwa Xiaoyan membayarnya mahal untuk melepaskan para budak dari sakte ular. Mendengar hal itu, membuat kakaknya menyetujui untuk bergabung berperang melawan sakte ular. 这个理由，当弟弟的尚且如此，誓死守卫石墨城，他竟然一掷千金，在蛇人还是双雄火灵蛇。 Mereka bertiga kemudian mencoba memasuki ruang meditasi Qinglin, tapi ternyata pintu masuk tersebut dijaga oleh ular besar berkepala dua. Dengan kemampuannya, Qinglin pun mencoba mengendalikan ular tersebut agar tertidur, sehingga mereka bisa masuk ke dalam. Di sisi lain, Qinglin sudah mulai melakukan ritualnya. Tibalah mereka di ruang meditasi. Sementara itu di sisi lain, Qinglin terlihat sedang menyerap kekuatan api ajaib dari api lotus hijau. Namun yang terjadi, ia justru merasakan kesakitan. Xiaoyan yang melihat itu pun bergegas membantunya dengan arahan Yo Chen. Ia lalu memakan api lotus hijau dan menyerap energi api hijab ajaib. Qinglin yang sadar tak menyangka jika yang dipilih api ajaib adalah seorang manusia. Setelah itu, Xiaoyan terlihat kesakitan karena Yo Chen telah meremehkan kekuatan api lotus hijau karena hanya Cailin lah yang bisa membantu Xiaoyan. Qinglin pun tak tinggal diam. Ia memohon pada Cailin agar membantu Xiaoyan. Qinglin pun akhirnya mau membantunya. Sementara itu, Yusan masih saja membantu Xiaoyan. Kemudian ketua sakte Yulansong bernama Yunxi datang dan beritahu bahwa Gu He memberikan sebuah pil. Yusan pun kemudian menugaskan Yuxi untuk bergabung bersama Gu He melawan sakte ular. Kini tibalah saatnya kedua pasukan sudah siap untuk berperang, yaitu gabungan para sakte yang melawan sakte ular. Sementara itu sakte ular mulai panik karena ratu mereka belum juga muncul. Tak berselang lama, Cailin pun muncul dengan muka yang sedih karena ia gagal mendapatkan kekuatan api ajaib dari api lotus hijau. Cailin pun mengumumkan bahwa Xiaoyan yang akan menggantikan posisi Cailin dan memimpin perang tersebut. Sontak seluruh pasukan pun teriak tak setuju akan hal tersebut. Kemudian Xiaoyan menunjukkan api lotus hijau yang ada di tangannya yang membuat semua pasukan terkejut. Hingga semua sakte ular akhirnya memberi hormat kepada Xiaoyan dan siap menerima perintah darinya. Setelah itu, Xiaoyan maju untuk bernegosiasi dan mengajukan perdamaian. Lalu pasukan ular detik pun
siap berperang di bawah arahan Muli. Tak lama kemudian Yuxi akhirnya sampai di lokasi pertemuan yang membuat kekuatan sakte gabungan ini semakin bertambah. Dan dengan keberaniannya, Xiaoyan maju seorang diri mengajukan perdamaian. Kedua kakaknya pun terkejut. Adiknya yang selama ini mereka remehkan ternyata menjadi pemimpin sakte ular, sekaligus musuhnya. Kemudian Gu He maju untuk menghadapinya. Betapa terkejutnya ia setelah tahu bahwa pemimpin sakte ular adalah Xiaoyan, orang yang telah menolongnya. Gu He lalu menawarkan kerjasama untuk tidak berperang, asalkan Xiaoyan menyerahkan Keilin dan api lotus hijau padanya. Namun dengan tegas, Xiaoyan menolak. Ia hanya ingin berdamai tanpa syarat apapun itu. Gu He pun marah dan menyuruh Yuxi untuk menghajar Xiaoyan. Namun saat ingin mengeluarkan kekuatannya, Yuxi justru terkejut karena orang yang memimpin adalah Xiaoyan, di mana ia pernah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya Yuxi pun mengurungkan niatannya untuk melawan Xiaoyan. Gu He yang bingung memilih kembali ke barisan. Namun tiba-tiba kedua kakaknya maju dengan kemarahannya. Dan misi perdamaian pun kacau. Mereka malah saling menyerang. Muli yang melihat itu menggunakan kesempatannya untuk memicu peperangan. Ia dengan sengaja memerintahkan pasukan untuk menyerangnya. Lalu dengan sigap, kedua kakaknya menghalang tombak tersebut dengan kekuatannya. Setelah itu, Gu He juga memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Namun Xiaoyan langsung mencegahnya dengan kekuatan api ungunya. Gu He pun melawannya, tetapi dengan cepat dikalahkan oleh Xiaoyan. Berkat bantuan kekuatan api lotus hijau, Gu He akhirnya kembali ke barisan dengan perasaan yang bingung. Muli kemudian mengerahkan pasukannya lagi untuk menyerang. Yuxi yang melihat itu pun bergegas menolongnya. Karena kekuatannya yang dahsyat, Xiaoyan dan kedua kakaknya masuk ke dimensi bawah gurun pasir dan terdengar dari bawah para pasukan yang sedang berperang. Gu He kemudian memanggil makhluk besar gurun pasir untuk menghabisi sakte ular. Sementara di bawah, kedua kakaknya menyalahkan Xiaoyan atas semua yang terjadi dan mereka bertiga pun berdebat. Namun di sela-sela perdebatan mereka, terdengar suara yang menertawakan mereka bertiga. Ternyata ular besar berkepala dua muncul, di mana ular tersebut adalah penjaga pintu meditasi. Mereka pun berpencar mencari jalan keluar, namun sayangnya mereka selalu kembali ke tempat yang semula. Mereka pun pasrah dan karena tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian ular tersebut memberitahu bahwa hanya ada satu orang yang bisa keluar dari tempat tersebut. Kedua kakaknya pun memutuskan untuk menyelamatkan Xiaoyan dan rela mengorbankan dirinya. Suasana pun menjadi malau karena Xiaoyan tak ingin kehilangan sang kakak. Tiba-tiba, kekuatan api pun suci muncul dari tubuh Xiaoyan. Ketika kedua kakaknya memaksa menyelamatkannya, hal itu membuat ular tersebut jadi tunduk dan mengabulkan apapun permintaan Xiaoyan karena sudah menjadi tuannya. Keadaan semakin kacau saat makhluk pasir tersebut muncul. Qinglin yang melihat itu pun langsung turun dan menghadapinya. Akhirnya Qinglin dan Muli berhasil menaiki makhluk pasir tersebut. Muli kemudian bertarung dan berhasil mengalahkan Hu Ge. Dan Kili berhasil mengendalikan makhluk tersebut. Tapi dengan jahatnya, si Gu He memberikan racun pada makhluk pasir yang membuatnya murka kembali. Hingga King Li sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Kemudian saat Muli ingin mengorbankan dirinya sendiri, tiba-tiba dengan tepat waktu akhirnya Xiaoyan muncul dari bawah pasir dan langsung menghajar makhluk tersebut. Semua pasukan pun hanya bisa melihat keberanian Xiaoyan.
Tak lama kemudian, kedua kakaknya pun membantu Xiaoyan melawan makhluk tersebut. Mereka pun akhirnya menggabungkan kekuatannya melawan makhluk tersebut dan dibantu oleh dua sakte lainnya. Dan padarnya, makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Selain itu, perang juga berhasil dihentikan berkat Xiaoyan. Sakte ular dan kaum manusia akhirnya berdamai setelah ribuan tahun bermusuhan. Xiaoyan pun diberi gelar sebagai pahlawan. Guhe yang merasa kesal memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Apalagi Muli yang masih menyimpan dendam kepada Xiaoyan. Ia juga hanya diam saja karena tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Yusan masih terus memantau Xiaoyan dengan tatapan bengisnya. Di scene terakhir, diperlihatkan Guhe bersama seorang pria, di mana Guhe menciptakan makhluk pasirnya yang dikendalikan oleh wanita budak ular. Sang pria pun bertanya warna mata wanita tersebut dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Fig Break Spare 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.